Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ودينها سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد, jamaah sekalian, cabang iman yang keenam adalah beriman dengan hari akhir. Hari dinamakan akhir apabila tidak ada lagi hari dunia setelah itu. Ini waktu di dunia ini memiliki batasan. Apabila jatuh atau ditiup sangkakala yang pertama atas perintah Allah kepada malaikat Israfil, maka tidak ada lagi hari dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk sholat, bayar zakat, dan melaksanakan ibadah, karena sudah berakhir masa kehidupan dunia. Itulah makna yaumil akhir, hari terakhir. Hari akhir juga dinamakan di dalam Al-Quran dan juga hadis yang lainnya Yaumul Hasyr. Nama lainnya adalah Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpul. Itu Allah Azza wa Jalla mengumpulkan seluruh manusia dan jin dan hewan dan seluruh malaikat di padang mahsyar, dikumpulkan di situ. Untuk diapain? Untuk dibalas. Manusia akan dibalas. Oleh karena itu, nama lain daripada hari akhir adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan, atau Yaumuddin. Dalam surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla menyatakan Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Ad-din pada surat Al-Fatihah itu maknanya al-jaza, sebagaimana perkataan orang Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana kau berbuat kau akan dibalas. Jadi salah satu makna ad-din itu artinya pembalasan. Hari itu juga dinamakan Yaumul Qiyamah. Makanya ada surat Al-Qiyamah. Arti Al-Qiyamah itu artinya dibangkitkan. Jadi manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada tiupan sangkakala yang kedua dari alam kubur.
dihidupkan lagi menuju alam akhirat. Jamaah sekalian, itulah maksud daripada Al-Qiyamah. Hari itu juga dinamakan Yaumut Tanad. Yaumut Tanad itu artinya hari panggilan, karena pada hari itu banyak sekali panggilan-panggilan. Allah Azza wa Jalla yang memanggil, dan pada hari itu seluruh manusia mendengar panggilan dari Allah. Seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang lahir, itu mendengar suara itu. Apa saja suara itu? Nanti akan kita bacakan hadisnya. Kemudian dalil tentang beriman dengan hari kiamat banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah yakni hari kiamat. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah ila akhir ayat. Itu membicarakan tentang hari kiamat dan yang lainnya. Juga surat Al-Waqi'ah, nama lain daripada hari kiamat Al-Waqi'ah. Ya, kenapa dinamakan Al-Waqi'ah? Karena itu sesuatu yang pasti terjadi, sehingga dinamakan Al-Waqi'ah. Juga ada surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu artinya sesuatu yang benar, yang terjadi, yaitu hari kiamat. Jamaah sekalian, dan juga dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apa iman itu? Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi, kau beriman dengan Allah dan malaikatnya, dan kau beriman dengan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada semua para nabi dan rasul, dan kau beriman dengan para nabi dan para rasul utusan Allah, dan kau beriman dengan hari akhir, dan kau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Itu sudah pernah kita bahas. Tentang takdir itu sudah pernah kita bahas, ya kan? Masih ingat antum ya? Bulan yang lalu. Iya. Jamaah sekalian, beriman dengan hari kiamat itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, meyakini ada atau mengimani tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada tiga macam. Yang pertama, tanda kiamat kecil yang sudah pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, terus wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Yang kedua, tanda kiamat kecil yang sudah pernah terjadi dan akan terjadi lebih banyak lagi mendekati kiamat, seperti perzinaan, seperti banyaknya para penyanyi. Iya, itu tanda kiamat kecil, dan itu semakin mendekati kiamat semakin banyak. Banyaknya artis, ya, tukang joget dan lain sebagainya, musik. Itu tanda kiamat kecil yang semakin banyak terjadi mendekati kiamat. Nasallahu salamatul afiyah. Dan juga peminum khamar dan yang memabukkan, narkoba, itu semakin banyak. Nasallahu salamatul afiyah. Banyak tanda kiamat kecil itu, ada 57. Jamaah sekalian,
Kemudian yang ketiga, tanda kiamat yang besar. Itu belum ada yang muncul sampai sekarang, tapi akan muncul. Semakin apabila tanda kiamat yang besar itu sudah keluar, maka dia akan keluar secara berurutan begitu. Bahkan ada yang bareng. Jadi tidak lama dia muncul lagi setelah itu yang lainnya, yaitu keluarnya Dajjal. Kemudian tidak lama setelah itu turun Nabi Isa. Sebelum Dajjal, Imam Mahdi keluar. Begitu jamaah sekalian. Terus Ya'juj wa Ma'juj itu keluar ketika Nabi Isa sedang ada di Mesir, di Bukit Tur. Ya, ada 9 tanda kiamat yang besar. Termasuk beriman dengan hari kiamat atau hari akhir adalah beriman dengan alam kubur, kehidupan di alam kubur, yaitu fase kehidupan antara dunia dan hari kiamat. Itu ada kehidupan namanya alam kubur. Jadi manusia di alam kubur itu hidup, jamaah sekalian, dan mereka dibalas, mendapatkan balasan. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya kita setiap hari, setiap sholat, sebelum salam, apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil al-masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Yang kedua apa? Dari siksa kubur. Jadi ada siksa kubur itu di alam barzakh, alam kubur, jamaah sekalian. Maka kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur dalam posisi kita sedang sholat. Orang yang sholat dianjurkan berlindung kepada Allah dari siksa kubur, supaya tidak disiksa kubur oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah mengatakan bahwa definisi kematian itu lepasnya nyawa seorang manusia di dunia ini, lepas untuk sementara waktu melalui proses. Di situ ada malaikat maut, ada malaikat rahmat atau malaikat azab. Ya, kalau malaikat rahmat ya mendatangi orang muslim yang mau mati. Kalau malaikat azab, malaikat siksa itu mendatangi orang kafir yang mau mati. Di situ ada malaikat maut. Malaikat maut. Ya, setelah keluarnya nyawa itu, maka dibawa oleh malaikat maut, diletakkan kepada malaikat rahmat, diserahkan kepada malaikat rahmat. Kemudian sama malaikat rahmat dibawa ke langit. Itu prosesnya, dan itu sangat cepat. Kemudian jamaah sekalian, ketika orang itu dikubur, diletakkan di liang lahat, di kuburan, maka nyawa yang dibawa oleh malaikat tadi itu dikembalikan kepada orang itu. Hiduplah dia di alam barzakh, hidup dia. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, siapa Rabb? Siapa Rabb yang menciptakan kamu dan yang memilikimu dan yang mengatur kamu, yang kamu sembah di dunia itu siapa? Maka dia akan jawab, kalau orang Islam, Rabbku Allah. Karena dia di dunia menyembah Allah, tidak menyembah yang lainnya. Terus ditanya lagi, man
nabiyuk, siapa nabimu? Itu siapa utusan Allah yang diutus kepada kalian, kepada kamu. Maka orang ini karena selama di dunia dia mengikuti Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW, maka dia menjawab Nabiyyi Muhammad, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Apa agamamu yang kamu amalkan di dunia? Maka dia menjawab, karena dia muslim, mengamalkan Islam, maka dia mengatakan dini al-Islam, agamaku Islam. Maka dia selamat, dia mendapatkan nikmat kubur. Apa itu nikmat kubur? Kuburnya itu diluaskan sejauh mata memandang. Dalam sebuah riwayat, sab'una dhira'a, 70 hasta. Dalam sebuah riwayat, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu kalau malam hari, dari sini sampai bulan atau bintang sampai bintang, karena manusia bisa melihat bintang pada waktu malam. Kalau siang hari, yang paling jauh itu apa? Ya di atasnya matahari, apalah, warna biru-biru itu ya Pak, ya, atau matahari yang paling jauh lah. Itu gampangnya seperti itu. Jadi kuburnya itu jadi luas, bukan 2 kali 1 meter lagi, tapi luas kuburnya. Kemudian diberi cahaya sehingga terang kuburnya, tidak gelap, dan dia menikmati makanan surga karena rohnya itu diizinkan masuk surga. Di situ ada pintu yang mengarah ke surga. Jadi rohnya jalan-jalan di surga, makan buah-buahan dan makanan di surga dan minum-minum yang ada di surga itu, ya, dan jasadnya juga itu ikut menikmati. Sampai kapan? Sampai kiamat, sampai hari kebangkitan. Adapun orang kafir, aduh ngeri ya, ngeri. Tidak bisa dia menjawab ketiga pertanyaan itu, dan dia diazab kubur. Dalam hadis bagaimana disebutkan oleh Nabi tentang siksa kubur itu, wallahi dia dipukul oleh malaikat mungkar nakir, dipukul kupingnya kanan kiri pakai mirzabbah. Mirzabbah itu pentung, alat pukul. Kata Rasulullah, kalau dipukulkan ke gunung besar di dunia akan jadi debu dia. Bagaimana kekuatan pentungnya itu? Dan yang mentung itu malaikat mungkar nakir. Semuanya mendengar ketika orang kafir itu teriak, kecuali manusia dan jin tidak mendengar suara siksa kubur, karena itu masuk perkara gaib yang wajib kita imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, yang belum didengar oleh telinga, tentang siksa kubur, ya, di antaranya. Apalagi siksaan di alam kubur, api. Naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api itu ditampakkan, dimunculkan pagi dan sore. Diadab, ngeri adab. Dalam sebuah riwayat dijepit sama tanah kuburan itu, di alam kubur. Walaupun kita di dunia nggak lihat itu jepitnya itu, tapi kita mengimaninya. Kita harus mengimani itu ya, berdasarkan dalil. Hatta takhtalifa adla'u, sampai ini tulang rusuk kanan dan kiri itu bertemu. Jangan sekali ketika dijepit itu, dan itu sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga yang harus kita imani, sahabat sekalian, di dalam beriman dengan hari akhir ini, yaitu beriman dengan
peristiwa kiamat. Dimulai dari tiupan sangkakala yang pertama, diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Dan jarak tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang pertama dengan yang kedua 40. Wallahu alam, tidak disebutkan oleh Nabi apakah itu 40 hari, apakah itu 40 bulan, apakah itu 40 tahun, nggak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang betul-betul dirahasiakan oleh Allah tanggalnya kiamat itu. Baik tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua, betul-betul hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang pertama ini adalah kehancuran alam semesta. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung, artinya hilang. Jadi matahari itu akan dilenyapkan oleh Allah. Kemana dihilangkan? Dalam hadis diletakkan, dilemparkan ke neraka, sehingga neraka itu semakin panas. Ya. Kemudian wa idzan nujumun kadar, apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi bintang yang kita lihat, ya ikhwan, bintang-bintang ini sangat banyak jumlahnya, dan itu hanya ada di bawah langit yang pertama. Artinya di langit yang kedua dan sampai ketujuh itu tidak ada bintang, karena bintang-bintang itu hanya ada di bawah langit yang pertama, antara langit yang pertama dengan bumi. Dan bintang tadi dibacakan oleh imam, salah satunya ada fungsinya rujuman lisyayatin, untuk sebagai alat rajam terhadap setan-setan jin yang mau mencuri berita dari langit. Dilempar oleh malaikat. Jadi bintang, sebagian dari bintang itu dilempar oleh malaikat atas perintah Allah terhadap syaitan jin yang mencuri berita dari langit. Makanya kadang-kadang di malam hari itu nampak ada bintang jatuh, ada nyala begitu ya di langit. Ya. Kemudian yang kedua, wa alamat, bintang itu manfaatnya untuk alamat, yaitu rambu-rambu lalu lintas bagi para musafir di zaman dahulu. Kemudian yang ketiga, zinatul sama, sebagai hiasan langit. Jadi bintang-bintang di malam hari itu kan indah ya nampaknya, Pak, dan itu jumlahnya banyak. Menurut para ilmuwan, kita ini berada di galaksi Bima Sakti namanya. Namanya itu istilah orang Indonesia ya. Istilahnya orang barat beda lagi. Iya kan? Nama dinamakan oleh para ilmuwan Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti itu terdapat ratusan miliar bintang. Bumi ini satu titik hitam saja di galaksi itu. Kemudian berapa jumlah gugusan bintang atau galaksi itu? Itu juga ratusan miliar, kata para ilmuwan. Kalikan aja, oh banyak sudah itu, bisa triliunan bintang. Sebab kalau satu galaksi kurang lebih 200 miliar misalnya, itu baru satu galaksi 200 miliar bintang. Lah sedangkan jumlah galaksi ratusan miliar juga, berarti bintang itu angkanya bisa lebih dari triliun, bisa ratusan triliun, bisa. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya pastinya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barakallahu li wa lakum fi afiyah. Wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung berguguran, longsor dan berterbangan, kal ihnil manfush, seperti kain wol yang diterpa angin. Ini gunung-gunung itu semua gunung-gunung itu pada hari kiamat melemah, dia berhamburan, longsor dan berhamburan. Wa idzal isyar uttilat. Isyar itu artinya onta-onta yang hamil dibiarkan oleh pemiliknya, nggak diurus lagi. Karena onta yang hamil itu mahal itu, menghasilkan susu onta. Antum pernah minum susu onta kan? Sudah. Terus melahirkan anak, sehingga mahal dia harganya bagi orang Arab itu. Artinya apa? Pada hari kiamat itu orang-orang yang memiliki harta yang mewah-mewah itu tidak menghiraukan lagi, karena akan dihancurkan oleh Allah. Wa idzal biharu sujirat. Apabila samudra, lautan dan samudra itu dinyalakan oleh Allah jadi api. Jadi di bawah dasar laut itu salah satu bagian daripada api neraka. Udah kita imani aja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa tahtal bahri nar. Di bawah dasar laut itu api, bagian daripada api neraka. Salah satu bagiannya itu di situ. Makanya para ilmuwan sekarang ini mereka menemukan apa? Gunung berapi aktif di dasar laut. Iya. Di antaranya di mana, Pak? Itu di dekat Bengkulu atau dekat Padang, di samudra Indonesia itu, yang orang bilang samudra India, ya kan? Kenapa kok kita menamakan itu samudra India? Kenapa nggak Indonesia aja? Udah kita namakan sendiri samudra Indonesia, karena berada di posisi lautan Indonesia, bukan India, jauh dari India itu. Ya. Kemudian ada lagi ditemukan apa? Gunung berapi aktif di dekat Australia dan Selandia Baru. Dan antum kan tahu ada sebagian dari antum ini yang kerja di perusahaan minyak dan gas. Di mana diantaranya ditemukan minyak dan gas itu? Di laut, di dasar laut. Ada namanya rig, pengolahan minyak dan gas di tengah laut. Tapi bukan yang dalam-dalamnya sampai di samudra, enggak, di sekitaran Kalimantan itulah. Ya, ada yang dalamnya 150 meter, ada yang 200 meter. Tapi ada juga yang dalam di Laut Sulawesi itu, ada di situ rig. Ya, itu jamaah sekalian. Ada minyak dan gas di bawah dasar laut, yang itu merupakan bahan apa? Bahan bakar. Kemudian jamaah sekalian, yang wajib kita imani yang berkaitan dengan hari kiamat adalah beriman dengan tiupan sangkakala yang kedua. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Nabi 40 arba'in. Tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, wallahu a'lam. Kemudian tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil ini yang kedua adalah tiupan kehidupan. Hidup lagi manusia. Jadi setelah kehancuran alam semesta, maka Allah hidupkan manusia pada tiupan sangkakala yang kedua. Dalam hadis disebutkan bahwa nyawa seluruh makhluk itu di sangkakalanya malaikat Israfil. Ketika ditiup, keluar dia nyawa itu.
menuju jasadnya masing-masing, sehingga hidup lagi manusia, hewan, malaikat. Loh, malaikat itu mati juga. Waktu tiupan sangkakala yang pertama itu, di antara yang mati malaikat, termasuk malaikat maut, termasuk malaikat Jibril, termasuk malaikat Israfil mati. Apalagi manusia dan jin dan hewan. Pada tiupan sangkakala yang kedua, nyawa itu keluar semua. Dihidupkan yang pertama jelas malaikat Israfil, dihidupkan dulu oleh Allah, baru disuruh meniup dia. Itu hidup lagi semua makhluk. Nah, pada saat itu, itulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tahu nggak Pak, di mana padang mahsyar itu? Di mana? Siapa yang tahu? Kata Rasulullah, padang mahsyar itu adanya di Syam. Syam, di bumi, di wilayah namanya Syam, negeri Syam. Syam itu sekarang terbagi menjadi negara, 4 negara: Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon. Itulah negara Syam, wilayah negeri Syam. Seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir akan diarahkan ke sana. Itulah padang mahsyar. Lalu bagaimana kondisi bumi saat itu, bentuknya kayak apa? Berubah bentuknya. Bumi pada waktu hari kiamat tidak bulat lagi. Jadi tidak ada lagi khilaf. Kalau zaman sekarang kan ada khilaf. Ada yang mengatakan bumi bulat, ada yang mengatakan bumi ceper. Sekarang ini. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada khilaf. Buat apa khilaf juga? Iya kan? Nggak ada manfaatnya juga khilaf, ya ikhwan. Saat itu kata Rasulullah bahwa bumi itu, ya, yakni lurus, diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla, dikumpulkan titiknya di Syam. Nasallahu salamatal afiyah. Dan itulah dinamakan yaumul ardil akbar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan menghadap Rabb kalian semuanya. Ini ya ikhwan, menghadap Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Itu adalah peristiwa yang sangat sulit dan menakutkan. Karena dalam hadis disebutkan syakhisatan absaruhum ila sama 40 ama. Orang-orang waktu itu berdiri, ya, dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal, berdiri, ya, matanya melihat ke atas selama 40 tahun. Dan ingat waktu itu manusia kehausan. Jadi di padang mahsyar itu tidak ada air kecuali telaga-telaganya milik para nabi dan para rasul, yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Orang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah mengikuti Rasulnya masing-masing, mereka diizinkan untuk minum sehingga tidak haus. Sedangkan orang kafir haus, ya, mereka dalam keadaan haus. Sebutkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bahwasanya waktu itu ketika orang-orang manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, bukankah aku yang menciptakan kalian? Dan bukankah sebuah keadilan, alaysa minal adl an tattabi' kullu imri'in bima kana ta'bud fid dunya? Bukankah sebuah keadilan setiap orang di antara kalian bergabung
dengan sesembahannya masing-masing sebagaimana yang dia sembah di dunia. Maka orang-orang di dunia menyembah matahari. Allah ciptakan saat itu matahari, dan mereka berkumpul dengan matahari. Yang di dunia menyembah bulan, maka Allah ciptakan bulan saat itu, mereka berkumpul dengan bulan. Yang menyembah batu, baik batu gede atau batu yang dipahat jadi patung, itu akan berkumpul dengan batu. Yang menyembah pohon akan berkumpul dengan pohon, dan seterusnya. Yang di dunia menyembah Uzair, siapa itu? Uzair. Yang menyembah Uzair siapa? Yahudi, orang Yahudi. Maka akan dikumpulkan bersama Uzair. Allah ciptakan, kata Nabi, syaitan Uzair. Jadi ada syaitan jin yang Allah rubah menjadi Uzair. Kumpul mereka bersama syaitan yang bernama Uzair. Di dunia ada yang menyembah Nabi Isa, siapa itu? Nasrani. Maka Allah ciptakan syaitan Isa. Jadi dari syaitan jin Allah rupakan mirip seperti Nabi Isa. Kumpullah orang-orang Nasrani semuanya bersama syaitan Isa. Bagaimana setelah itu? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombongan. Jadi yang menyembah matahari masuk ke neraka jahanam, yang menyembah bulan masuk neraka jahanam, yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah apa saja masuk neraka jahanam. Kemudian orang Yahudi tidak bergerak dan Nasrani. Maka Allah tanya sama mereka, "Mata tantadzirun?" Apa yang kalian tunggu? Maka orang Yahudi mengatakan, "Atishna ya Rabbana faskina." Kami haus ya Rabb, maka beri kami minum. Mereka kehausan. Memang gak ada air di padang mahsyar tuh, gak ada air aqua. Nggak ada teh kayak begini ya, nggak ada kopi, nggak ada kafe, nggak ada lagi orang jualan minum. Ya, kami haus ya Rabb, beri kami air. Ala taridun, kenapa kalian tidak pergi ke Fata Morgana itu? Fata Morgana itu kalau dari jauh itu kelihatan seperti air, tapi sebenarnya itu bukan air, itu adalah neraka jahanam. Maka mereka berombongan semuanya Yahudi menuju Fata Morgana itu. Yatasaqatuna finnar, maka mereka berjatuhan di neraka semuanya, khalidina fiha abada, selama-lamanya di neraka jahanam. Kemudian Allah tanya kepada Nasrani, "Mada kuntum mada tantadzirun?" Apa yang kalian tunggu? Maka mereka mengatakan dalam sebuah riwayat, "Mada kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Maka mereka mengatakan, "Kunna na'budu Isa ibn Allah." Dulu kami menyembah Isa putra Allah. Maka Allah jawab, "Kadzabtum. Mattakhadallahu sahibatan wala walada." Dusta kalian. Allah tidak pernah mengambil istri dan anak. Ala taridun? Mata tantadzirun? Apa yang kalian tunggu? Kenapa kalian tidak pergi ke Fata Morgana sana? Maka mereka bilang, "Atishna ya Rabbana faskina." Kami haus ya Rabb, beri kami air. Pergi ke sana, ke Fata Morgana. Akhirnya mereka semuanya menuju Fata Morgana itu, dan mereka berjatuhan di neraka jahanam, khalidina fiha abada, selama-lamanya di sana. Tinggallah orang muslim dan munafik. Maka Allah tanya kepada mereka, "Apa yang kalian tunggu?" "Kami menunggu Rabb kami." "Bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah Rabb kalian?" "Kami tahu dari tanda yang pernah Allah sampaikan." "Apa itu?" "Yaitu betisnya, Allah akan tampakkan betisnya.
Yauma yukshafu an saq. Pada hari itu Allah menampakkan betisnya. Maka Allah menampakkan betis. Maka ketika Allah menampakkan betisnya sebagai tanda yang ada di dalam Al-Quran itu surat Al-Qalam, maka orang-orang Islam yang di dunia itu sholatnya lengkap, maka mereka semua sujud kepada Allah. Sedangkan yang di dunia ngaku-ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, tidak bisa sujud. Begitu pula yang munafik, yang pura-pura Islam yang kadang-kadang dia menampakkan Islam, kadang sholat, juga tidak bisa sujud. Setiap dia mau sujud, terlentang dia, antara punggung dengan kakinya itu lurus, atau seperti sapi, tidak bisa dia sujud, tidak bisa dia sujud, mendudukkan ininya di tanah, tidak bisa. Pokoknya nggak bisa sujud sebagaimana yang Allah perintahkan. Singkat cerita, maka setelah itu Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka menuju jembatan. Sebenarnya sebelumnya sudah ada peristiwa juga, peristiwa namanya mizan. Mizan itu ditimbang. Sebelum ditimbang itu dibagikan catatan amal. Ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, itu orang bahagia. Ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, dia celaka. Kemudian ditimbang amal soleh dan dosa-dosa. Setelah itu baru peristiwa menuju jembatan. Ya, sebelumnya juga ada hisab. Hisab itu tanya jawab. Ada pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla kepada setiap orang.